Shalom, ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, sebelum Shalom. kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, saya mengajak kita boleh berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang ini. Tuhan boleh mempertemukan kami dari berbagai tempat melalui Zoom malam pagi ini. Kami akan bertemu dan belajar bersama dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami dan biarlah pada saat ini kami boleh belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kami memandang, melihat, dan melakukan hari-hari kami seperti yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Biarlah kami mengerti kebenaran-Mu pada siang hari ini. Tuhan menolong hamba-Mu yang terbatas ini. Supaya setiap kami boleh ditolong oleh Tuhan. Kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini. Bahkan biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh menolong kami untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi saya mau menyapa kita semuanya. Shalom. Shalom semuanya juga. Shalom Kak Rito. Baik. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Hari ini kita dapatin satu topik yang praktis ya. Jangan sepele terhadap hal-hal yang kecil ya. Kalau kita belajar dari hal-hal yang praktis, sebelum kita masuk ke sana, biarlah kita belajar dari apa yang diajarkan Tuhan buat kita. Intinya topik hari ini mau ngajarin kita untuk melihat hal yang kecil itu bukan hal yang sepele, bukan hal yang harus kita abaikan, tapi ternyata itu hal yang penting yang harus kita lihat. Saya mengajak kita sama-sama, mari kita lihat dari firman Tuhan. Dari Kejadian 2 ayat yang ketujuh. Kejadian 2 ayat yang ketujuh berkata demikian. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Hari ini kita lihat bahwa Tuhan melihat debu tanah itu sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak dianggap, sesuatu yang kecil, tapi Tuhan boleh pakai itu untuk membentuk manusia. Jadi kita melihat sesuatu yang kecil, yang kayaknya dipikirkan oleh manusia nggak mungkin gitu ya. Tapi Tuhan pakai itu untuk sesuatu yang dipakai olehnya untuk menjadi yang berguna. Kita melihat dan dia mengembuskan nafas hidup, dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, hari ini kita belajar bahwa ternyata kalau hari ini kita boleh jadi manusia yang hidup dan ada begitu banyak hal yang berkembang dalam hidup kita. Ternyata kita hanya berasal dari debu itu sendiri. Sesuatu yang kotor, yang hina, yang kecil, yang tidak dianggap, tapi Tuhan menjadikan itu membentuk manusia. Dan dikatakan Tuhan memberi hidup kepada manusia dan menghembuskan nafas itu ke dalam hidungnya dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, hari ini kita mau belajar dari cara pandang Allah. Cara Allah melihat hal yang kecil itu dipakainya luar biasa. Saya mengajak kita untuk melihat yang pertama. Waktu kita ngelihatin Allah menjadikan kita, dia pakai dari sesuatu yang kecil, yang nggak dipandang oleh manusia ya. Kalau kita pikir debu itu sesuatu yang kita akan kebaskan dan kita akan berupaya untuk jangan sampai membuat kotor gitu ya. Tapi kita ngelihat waktu Tuhan memakai debu, di situ dibilang atau tanah itu Tuhan membentuk kita menjadi makhluk yang hidup, maka kita belajar melihat bahwa dari yang hina itu Tuhan mau jadi makhluk yang mulia. Tuhan menjadikan kita mulia dari sesuatu yang hina itu, yang tidak dipandang, dari sesuatu yang kecil. Lalu waktu kita ngelihat ketika Tuhan menjadikan manusia, ternyata sebelum manusia ada, Tuhan sudah memikirkan dengan begitu luar biasa lengkapnya, sangat detail. Tuhan mikirin gimana manusia itu bisa hidup, apa dia tinggal di mana, bagaimana dia makan, kemudian bagaimana dia boleh hidup dengan alam yang diciptakan. Tuhan memikirkan itu. Jadi segala sesuatu diciptakan begitu amat baik. Kalau kita baca dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua, Tuhan mengajarkan kita bahwa betapa berharganya manusia yang begitu hina itu dijadikan begitu berharga, disiapkan, dipikirkan, dipelihara, ditolong oleh Tuhan menjadi begitu berharga. Lalu waktu kita ngelihat
kejadian awal manusia itu ada. Setelah manusia itu ada, Tuhan mulai memakai manusia itu bagaimana untuk melahirkan sebuah kelahiran baru. Kita ngelihat bagaimana seorang bayi itu terlahir dari seorang wanita dari rahimnya. Tuhan pun memakai sel ya, sel sperma dan ovum itu bertemu. Sel yang kecil tapi dijadikan untuk bertumbuhnya sebuah kehidupan. Lagi-lagi kita ditolong oleh Tuhan untuk melihat sesuatu yang kecil itu setelah Tuhan pakai, Tuhan anugerahkan, Tuhan berkati, itu jadi sesuatu yang besar dan memberi sebuah kehidupan. Kemudian kita belajar dari firman Tuhan hari ini juga waktu kita melihat Kristus hadir ke dalam dunia. Kristus hadir ke dalam dunia, dia nggak langsung jadi raja yang bermahkota, yang sangat megah. Tapi di sana ditampilkan Yesus lahir terhina di kandang yang hina. Dan dia pun mati di dalam keadaan yang hina, tersalib, terpojok, tapi demi untuk manusia yang berdosa, supaya kita mendapatkan hidup, kita diselamatkan. Kita melihat ya, mulai dari awal kita diciptakan Tuhan sampai kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menampilkan dari sesuatu yang serpola terbalik ya. Manusia selalu melihat sesuatu itu harus yang megah, sesuatu yang harus besar. Tapi kita ngelihat Tuhan mengubah cara pandang kita, paradigma kita dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang hina. Tapi ketika Tuhan mau pakai itu, sesuatu itu jadi luar biasa, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita melihat juga waktu Tuhan bicara tentang hal kerajaan Allah, dia pun memakai orang-orang yang sederhana, walaupun dia pakai ke orang-orang yang besar. Tapi ada begitu banyak orang-orang yang sederhana, para nelayan. Kita ngelihat murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan pakai mereka yang kecil, yang hina, yang tidak dipandang oleh manusia, Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk sebuah kemuliaan, sesuatu yang besar untuk menyelamatkan manusia. Kita melihat juga cara Tuhan bagaimana menolong kita untuk mengerti kehendaknya, mengerti kerajaannya. Dia memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah seperti biji sesawi dan deragi yang begitu kecil tapi mempengaruhi. Waktu biji sesawi itu sangat kecil, dibilang diameternya wah sangat kecil sekali. Tapi ketika ditanam, diberi pertumbuhan oleh Allah, maka dia begitu besar. Maka dibilang kalau kita baca lagi di kitab Matius di situ dibilang ada banyak burung yang bersarang di tempatnya. Artinya bahwa kehidupan yang diberikan Tuhan mulai dari yang kecil itu, tapi ketika menjadi besar, itu sangat berguna. Kita boleh menikmatinya. Kemudian kita ngeliatin ragi. Ragi itu kecil, tapi ketika dimasuki di dalam adonan, adonan itu bisa mengembang lalu menghasilkan makanan yang lezat, kita bisa nikmati. Jadi lagi-lagi Tuhan nggak memakai hal yang sangat besar, yang sangat luar biasa, tapi dari hal-hal yang dipandang terbalik oleh manusia, dipakai Allah untuk menjadi yang luar biasa, tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Jadi hari ini kita melihat cara pandang Allah mengubah cara pandang manusia. Kita melihat Filipi 2 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, demikian Tuhan bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya atau kenosis itu, dan mengambil rupa seorang hamba yang hina dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus hadir di tengah-tengah dunia. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi orang yang kecil, yang hina, yang tidak dipandang oleh manusia, tetapi untuk menyelamatkan kita. Kita belajar hari ini, Paulus mengajarkan kita, mari kita taruh pikiran kita taruh hidup kita taruh perasaan kita di dalam Kristus, melihat apa yang Kristus lakukan kepada kita di dalam kesederhanaannya, tapi luar biasa untuk menyelamatkan kita. Maka kalau hidup kita adalah hidup
yang tidak bercermin, tidak mengikuti apa yang Kristus lakukan, maka sebenarnya kita tidak mengikuti Kristus. Gimana kita melihat cara pandang manusia? Siapa sih? Manusia selalu berpikir tidak mau yang kecil. Artinya sesuatu yang diberikan kepada manusia. Tadi kita ngelihat ya, awal kita sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Kita hina. Tetapi Tuhan jadikan kita menjadi berharga. Waktu yang kecil kita diberikan seringkali manusia nggak mau. Dia mau yang besar. Pilihannya terbalik. Kemudian yang kedua, siapa sih yang suka yang kecil? Semua mau. Kalau dikasih kecil dan besar, manusia akan memilih yang besar, bukan yang kecil. Kecil selalu bukan jadi pilihan. Lalu yang berikut, kecil itu tidak penting. Kecil itu dipandang rendah. Kecil itu dipandang kurang mulia. Dari sisi nilai yang selalu dilihat oleh manusia. Waktu kita belajar kebenaran tadi ternyata terbalik apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Kecil itu selalu dipikirkan oleh kita adalah memerlukan proses yang lama untuk menjadi besar. Manusia seringkali memikirkan sesuatu yang instan supaya langsung menjadi yang besar, sesuatu yang lebih mudah, bukan sesuatu yang sulit. Siapa mau di antara kita yang menjadi orang yang tertatih-tatih dengan kesulitan? Nggak ada yang mau. Tapi ternyata waktu kita melihat kebenaran, ternyata bukan itu yang diajarkan Tuhan. Akibatnya, karena pengaruh cara pandang manusia yang salah tadi, kita melihat maka sulit menjadi besar atau sulit menjadi lebih besar. Karena sesuatu yang kecil tidak mau kita lewati, maka sulit terbentuk menjadi sesuatu yang besar. Banyak yang terabaikan, sama seperti kita sedang menginvestasi sesuatu. Karena kita mengabaikan mulai dari yang kecil seperti menabung lah ya. Kalau kita menabung mulai dari yang kecil, tapi dengan setia kita lakukan, maka tabungan itu akan menjadi banyak. Tapi bagaimana bisa jadi banyak kalau kita nggak memulai untuk menabung? Seperti itu. Kemudian yang berikut, akibatnya adalah kita gagal dalam proses. Karena proses yang sulit, proses yang tidak mudah itu seringkali tidak disukai. Maka kita akan menyingkir, mencoba untuk mencari jalan lain, mencoba untuk tidak masuk dalam proses itu. Maka seringkali kita gagal. Kita sulit mencapai tujuan. Itu akibat daripada apa yang kita pikirkan. Nah, waktu firman Tuhan juga ngajarin, Tuhan juga ngajarin ada perumpamaan buat kita. Dia kasih dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Sebelumnya dia bicara tentang Mamun itu sendiri ya, tentang seorang bendahara. Lalu dia munculkan dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, waktu firman Tuhan ini diberikan, waktu kita ngeliatin kisah ini, waktu seorang bendahara dipercayakan uang untuk digarap. Tapi karena dia nggak setia, maka dia mendapat ancaman akan dipecat, akan dikeluarkan. Tapi dengan cara yang demikian Tuhan bilang, kalau seumpamanya kita dikasih uang yang adalah mamun dunia ini, tidak juga kita bisa garap dengan baik, gimana kita bisa mendapatkan harta yang sesungguhnya, atau hidup yang sesungguhnya, atau keselamatan itu, atau kebenaran itu. Maka hari ini kita belajar ya, bahwa waktu kita nggak setia, waktu hari ini Tuhan mungkin kasih kita talenta, bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, untuk menggarap keluarga dengan baik. Tapi kita melihat mungkin pekerjaan di kantor lebih lebih menghasilkan. Kita mengabaikan keluarga kita. Maka yang terjadi adalah udah pasti ada sesuatu yang pincang di sana. Kita mungkin tidak akan bahagia di dalam keluarga kita. Mungkin akan menjadi eh, beban besar dalam keluarga kita karena kita tidak mengupayakan sesuatu yang kecil yang Tuhan kasih melalui keluarga kita. Atau juga ada kebiasaan-kebiasaan yang seringkali kita pikir itu kecil, tapi kita abaikan, maka menjadi bumerang dalam hidup kita. Eh, 2 hari yang lalu tiba-tiba ada seorang anak menelpon kami. Dia menikah dalam usia yang sangat muda. Lalu dia berkata suaminya pergi meninggalkan rumahnya, mengangkat semua pakaian dan pergi. Lalu kami tanya, apa yang terjadi membuat suamimu pergi? Lalu dia katakan, berawal dari suaminya itu jarang mencuci piring. Dia punya 2 anak,
anak dalam jarak yang sangat pendek. Jadi udah pastilah ya seorang wanita, kemudian dia juga lagi kuliah. Suaminya itu setiap hari katanya dia bilang, tolonglah bantuin biar mencuci. Ternyata suaminya tuh nggak mencuci. Nah, itu akhirnya tertumpuk berhari-hari, lalu akhirnya kalimat kemarahan itu dikeluarkan sang istri. Waktu sang istri mengeluarkan kalimat kemarahan, suaminya nggak terima. Lalu suaminya pergi meninggalkannya. Bayangkan, hanya soal mencuci piring saja. Rumah tangga itu bisa pecah, lalu mereka berpisah. Kita melihat ada banyak peristiwa-peristiwa yang lain juga yang mungkin terjadi. Hanya karena sebuah kata-kata yang kecil yang menyinggung perasaan orang lain tersakiti, lalu dia mungkin gak mau lagi masuk dalam komunitas persekutuan, bahkan tidak mau lagi ke gereja, hanya karena hal-hal kecil yang kita abaikan. Maka waktu firman Tuhan ngajarin kita hari ini, bagaimana kita setia dalam hal-hal yang kecil. Bagaimana kita bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil. Bagaimana kita melakukan yang benar dalam hal yang kecil, supaya kita diberikan perkara yang besar, hal-hal yang besar. Ya, jadi ini sesuatu yang tidak mudah buat kita, tetapi ini yang diajarkan firman Tuhan. Maka biar kita nggak tersesat, kita nggak ngambil langkah yang salah, kita nggak jadi manusia yang tinggi hati, kita nggak menjadi orang yang sombong karena kita mau yang besar, tapi kita mulai peduli dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Mulailah dari hal yang kecil, karena hal besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, firman Tuhan hari ini penting untuk diingatkan dan mari kita lakukan. Jangan kita menyepelekan hal kecil. Hal kecil itu banyak sekali. Kalau bicara tentang hubungan, bagaimana hubungan kita dengan suami kita. Kalau hari ini kita nggak mau membuat kopinya, besok juga dia minta tolong, contoh kita nggak mau buat, lalu terbentuklah berbulan. Maka kita akan lihat bagaimana semakin keringnya sebuah hubungan. Itu hanya ketika kita menyepelekan hal kecil, membuat kopi mungkin untuknya. Atau ketika kita menyepelekan anak kita. Hari ini kita membiarkan dia main handphone dengan waktu 1 jam. Tapi karena kita nggak mau diusik, besok hari kita akan membiarkan 2 jam. Kemudian sampai mungkin sehari kita biarkan anak itu memainkan handphonenya dan melupakan hal yang penting yang dia harus lakukan. Maka yang terjadi adalah kita sedang mendidik anak kita untuk tidak lagi memikirkan yang lebih penting dari hal yang harus dia kerjakan. Itu hal-hal yang sederhana. Atau bicara tentang komunikasi. Ketika seseorang yang suka menyapa kita dan kita nggak membalas responnya. Setiap kali dia menyapa kita nggak membalas. Maka orang itu berpikir, ya udah, saya nggak akan menyapa dia. Waktu orang itu nggak menyapa, kita merasa orang itu mungkin nggak suka sama kita. Lalu terjadilah sesuatu hubungan yang tidak baik. Ada begitu banyak hal kecil yang kita abaikan dan membuat kita menjadi hal besar yang menyakiti kita atau membuat kita nggak bisa berkembang lagi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depan. Kemudian yang kedua, hargailah yang kecil menjadi berguna besar. Ya, hari ini ada berapa dari kita yang mungkin seringkali, mungkin kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang mungkin tanda kutip lebih dari kita. Kita mungkin melihat apa yang kita miliki tidak sebesar apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi hari ini firman Tuhan ngajarin kita, jangan lakukan hal itu. Mari kita menghargai hal kecil apapun yang kita miliki. Tapi ketika kita bertanggung jawab memakainya, kita gunakan itu dengan baik, maka luar biasa. Itu jadi berkat buat banyak orang. Ya, contoh seorang ibu, dia merasa dia nggak bisa menjadi seorang WL. Dia merasa sulit untuk memimpin pujian, tapi dia bisa untuk memasak. Maka setiap minggu dia akan masak makanannya, mungkin makanan yang sangat sederhana. Lalu dia bawa ke gereja, selesai ibadah, dia menawarkan itu. Dan semua orang karena dengan makanan itu bisa duduk bersama, menikmati bersama, ada percakapan-percakapan manis yang dibangun. Lalu terjadilah keakraban yang luar biasa. Mari kita lihat hal ini. Ada banyak hal yang kecil yang kita punya, tapi kita ngerasa, kayaknya ah orang lain punya lebih besar. Lalu kita nggak gunakan.
Jangan. Mari hari ini kita menghargai hal yang kecil. Mungkin hanya dengan memasak, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Mungkin hanya dengan menelpon, kita orangnya care banget. Kita bisa menelpon teman kita yang hari ini mungkin nggak hadir. Tetapi karena perhatian kita yang dilakukan bukan cuma hari ini, tetapi setiap minggu kita lakukan. Maka teman yang tadinya ngerasa bahwa dia terkucilkan atau ngerasa mungkin udah mulai malas, dia boleh dibangkitkan lagi dan dia bisa hadir. Dia bisa diberkati oleh persekutuan yang boleh diadakan. Ada banyak hal kecil yang kita bisa lakukan. Atau hari ini hal kecil yang kita bisa bisa lakukan adalah kita bisa berdoa buat orang yang mungkin kita pernah dengar hidupnya sedang sulit. Teman kita lagi mengalami sakit yang sulit, dia beranjak dari sakit itu. Kita boleh berdoa, kita boleh menyerahkan dia walaupun mungkin tidak terlihat. Tetapi di saat kita membangun doa buat seseorang, hubungan kita terjadi dengan orang itu. Dan Tuhan pun membentuk dan menolong kita untuk menjadi berkat untuk orang itu. Mari kita lakukan. Dan yang terakhir, muliakanlah Tuhan. Mulai dari hal yang kecil. Iya ya, waktu kita melihat mulai dari awal Tuhan menjadikan kita orang-orang yang hina untuk bisa menjadi mulia. Tetapi ketika manusia kembali jatuh dalam dosa, maka dia menjadi debu itu lagi. Dia menjadi nggak berharga. Tapi Tuhan mikirin lagi loh, supaya manusia itu diselamatkan. Dia lagi mau menjadi hina, supaya kita kembali dimuliakan, menjadi orang-orang yang diselamatkan. Betapa luar biasanya cinta Tuhan buat kita semua hari ini. Maka hari ini, sekecil apapun yang kita miliki, mari kita pikirkan bagaimana yang kecil ini saya harus memuliakan Tuhan. Saya harus jadikan berkat ini buat banyak orang. Saya harus menolong orang lain. Kalau seringkali kita abai untuk memakai hal-hal yang kecil, mungkin seringkali kita buang hal-hal yang kecil itu, padahal begitu berharga untuk orang lain untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berjanji untuk tidak melakukan itu. Tapi kita mulai menjadi orang-orang yang mulai memikirkan hal yang kecil, hal yang sederhana untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan mengajarkan kita paradigma Allah dengan paradigma dunia itu terbalik luar biasa. Kita yang tadinya senang, yang besar, yang mulia, yang terpandang, yang selalu dianggap. Tapi Tuhan ngajarin dari yang hina, yang tidak dipandang, yang kecil, kujadikan mulia ketika dia bergantung dengan Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan. Ya Tuhan memberkati ibu-ibu semua pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya, biarlah firman-Nya boleh jadi berkat buat kita semua. Tidak menyepelekan hal yang kecil, menghargai hal yang kecil untuk berguna bagi banyak orang, dan kita memuliakan Tuhan lewat hal-hal yang sederhana, yang kecil itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur karena Tuhan mengajarkan kami. Kami yang hina dijadikan mulia oleh Tuhan. Kami yang terperosok dalam dosa, tapi Tuhan mau jadi terhina supaya kami diangkat dan kembali hidup dengan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk belajar merendahkan hati, untuk memakai segala sesuatu yang kecil sekalipun dari hidup kami, untuk kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini ajarkanlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu rendah hati, yang mau dipakai oleh Tuhan, yang mau melihat hidup kami harus memuliakan Tuhan, mulai dari hal-hal yang sederhana. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah setiap ibu-ibu yang boleh hadir hari ini, yang boleh mendengarkan firman-Mu. Biar kami terus belajar dari firman-Mu, karena firman-Mu terus menuntun kami untuk bagaimana melakukan hal-hal praktis dalam pandangan yang benar menurut cara pandang-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Kristus yang menebus kami, yang mengasihi kami, yang menjadikan kami anak-anak yang dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan sudah selesai. Saya serahkan buat Bu Mei. Kalau ada diskusi silakan. Terima kasih Kak Lydia.
atas firman Tuhannya yang telah memberikan kekuatan atas setiap kita. Dipersilakan setiap Bapak Ibu, Bapak yang nggak ada ya, setiap Ibu semuanya yang ingin memberi pertanyaan atau diskusi atau eh, perjalanan hidup ya, yang sesuai dengan firman Tuhan yang dibagikan pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo, ibu-ibu terkasih. Gua banget ya tuh. Ayo Kak Yuli, kurang kenceng itu volumenya. Enggak, cuma nambahin doang. Kata kali dia tadi gua banget, gak bisa jadi WL. Jadi bawa bawa jus aja gua. Tapi kan jusnya berguna buat banyak orang. Makanya pas gua tadi denger, gua banget nih kali dia. Wah, Kak Yuli semangat terus buat jusnya ya. Mungkin saya mau nanya dikit ya Kak ya. Eh, Silahkan. ada yang terjadi dalam keluarga dari suami begitu ya. Jadi adik ipar saya itu menjauhkan diri dari kita begitu ya. Memang sih ada kesalahannya dia itu yang membuat istrinya itu eh, apa ya saya bilang eh, membuat peraturan bahwasanya eh, kita itu harus harus hidup dengan rumah tangga kita aja begitu. Tidak usah bergabung dengan rumah tangga dari suami ataupun dari istri begitu dengan kesalahan dari adik ipar saya tadi. Dan suaminya mengokein begitu. Tetapi di sisi lain kan dia malah menjadi orang yang lain begitu, Kak. Jadi tidak ada rasa kerinduan, tidak ada rasa kekeluargaan yang itu kejadian dari bulan 12 dan ini sekarang udah bulan 8. Mereka menjauhkan diri dari kami begitu. Ketika saya mencoba untuk menengahi, dia dia ngerasa saya itu kayak mendikte begitu. Jadi eh, memang masalahnya terjadi antara dia dengan suaminya, tetapi mengikut sertakan ke mertua saya begitu. Jadi eh, gimana ya supaya eh, kita itu bisa 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 ngembaliin situasi seperti ini karena tidak ada lagi orang yang dari kitanya itu yang bisa eh, apa ya kayak menyentuh hatinya lah begitu yang bisa ngomong ke dia begitu karena kita keluarga ini kan sebenarnya kan eh, apalagi keluarga besar ya Kak ya. Tepatan memang suami saya anak paling besar gitu. Saya bilang sama suami saya, kamu bisa ngomong ke mereka itu kan adikmu. Ngomong dong, kasih kasih penjelasan dong gitu. Karena ini sudah 8 bulan gitu. Anak-anaknya juga tidak diizinin datang ke rumah opungnya begitu. Jadi kayak udah lepas lepas inilah gitu. Nah, terus suami saya bilang, selagi dia tidak ada cerita ke aku nggak berani ngomong. Nah, begitu kata suami saya gitu Kak. Jadi, loh, nggak bisa gitu dong ya. Daripada kamu nunggu berdiam diri begini kan mending kamu punya aksi begitu. Nah, menurut Kakak itu gimana baiknya begitu Kak? Oke, baik ya. Tadi dari cerita kami ya, mungkin juga yang lain punya case yang mirip ya. Ya, seseorang itu sakit hati pasti karena ada latar belakangnya. Dan tadi kami udah ceritain ada latar belakangnya. Ya, jadi itu yang membangun mereka untuk membatasi hubungan mereka dengan yang lain, yang namanya keluarga itu. Ya, kalau dalam situasi seperti ini, memang tadi kami udah lakukan cara adalah memulai, mendekati, memberi saran. Iya, itu memang tidak mudah langsung bisa mengubah, membalikan sebuah kepercayaan lagi buat mereka bahwa sebenarnya hidup bersama keluarga itu baik. Pasti ada sesuatu yang mungkin pahit, getir yang dia rasakan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita tetap menunjukkan kasih kita. Jadi Tuhan tuh selalu ngajarin ya, kalau orang lakukan nggak baik, kita balas dengan yang baik. Dan itu sebenarnya sangat menghancurkan orang yang keras hati. Jadi orang yang keras, kita lakukan dengan keras, itu sulit sekali untuk disatukan. Tapi waktu orang yang sangat buat kita tuh sakit hati, tapi kita melakukan yang baik, itu memang menghancurkan.
hati yang keras itu. Sama seperti Tuhan selalu ngajarin kita ya, selalu prinsip kasih itu mengubahkan orang loh. Dan saya percaya itu akan terjadi sama keluarga kami. Maka yang harus kami lakukan adalah tadi benar, kami sempat advice suami, karena suami memang orang yang paling dekat sebenarnya kan. Nah kami bisa lakukan itu, suami bisa lakukan bersama dengan kami. Tunjukkanlah perhatian itu selalu. Nah ternyata hubungan dengan opung juga dia nggak mau. Nah sekarang gimana? Kami dan keluarga bisa membangun itu, mulai care, mungkin menelpon, ngajakin, bila perlu ada pertemuan langsung di tempat dia. Dengan mungkin ya nggak semua full keluarga besar, tapi mulai dari yang dirasakan dia akan lebih nyaman nih sama opung aja dulu sama keluarga kami ya udah kita mulai ya. Dan kalau itu dilakukan, mengembalikan lagi kepercayaan dia untuk melihat bahwa iya ya ternyata tidak seburuk yang aku pikirkan. Keluargaku mau kok. Mereka adalah bagian yang paling dekat yang harusnya menjadi keluarga yang lebih penuh kasih buat kami. Jadi saya percaya bahwa ya kalau ada orang yang selalu bersikap terbalik, kasar, kayaknya nggak mau bergabung, sebenarnya bukan mereka nggak mau bergabung, tapi kepercayaan itu luntur, dia takut loh, nanti dia lebih sakit lagi. Tapi percayalah, kalau kita lakukan dengan sebuah kasih yang besar, kita tunjukkan memang benar-benar tulus. Kita mau orang itu kembali dirangkul. Percayalah, dia akan kembali. Nah, selain kita melakukan itu, Tuhan selalu ngajarin ya, jangan pernah melakukan dengan kemampuanmu sendiri. Kita doain. Kadang dengan doa yang sederhana itu Tuhan menyatukan kita dengan orang yang kita doakan. Dan hubungan itu yang bisa pulihkan memang Tuhan. Maka kita lakukan itu. Apa yang kita bisa lakukan? Kita boleh mengunjungi, kita memberi perhatian, mungkin bawa kue atau bawa makanan, kita bikin makanan kecil aja sama dia. Semoga itu bisa terbangun lagi. Siapa aja itu bisa terjadi kami. Percayalah, waktu itu akan mengubahkan dan biasanya kasih itu melunturkan hati yang keras. Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Makasih atas solusinya, Kak. Dan masalahnya memang ketepatan kita di Jakarta dan mereka itu kan semuanya di Medan ya, Kak ya. Jadi untuk mengunjungi itu mungkin nggak bisa ya, karena Betul, betul. bisanya cuma lewat telepon aja begitu. Ya seperti yang Kak bilang ya kita bawa dalam doa ya, Kak ya, supaya mereka juga terjadi pemulihan begitu. Hmm, Karena iya, memang ya yang dirindukan itu sebenarnya kan ya kebersamaan itu. Apalagi mereka itu ya satu kota dengan mertua, dengan opungnya begitu. Gimana perasaan oke. seorang opung jauhin sama cucunya sendiri kan begitu. Kita kasihan gitu. Dimohon doanya. Iya,